anak-anak. Bagi nama-nama yang dipanggil, silahkan pergi ke perpustakaan depan karena kalian lulus OSN. Muhammad Teguh Dwi Yulianto dan Elsa Sandika Ar-Rohma silahkan pergi ke perpus depan. Terima kasih. Mereka makin deket loh. Iya, gimana sih dia kok mau merebut ya? Harus diapain ini? Mari, ayo kita labrak yuk. Labrak nih ya? Iya, ayo. Kita rencanain aja. Kita buat jadinya. Iya, kita masukin aja uang. Kita masukin uang ke dalam tasnya. Nanti ya, kita aja. Lihat aja lo nanti ya. Lihat aja. Elsa, Kenapa gitu? kamu kenapa nih? Kok kayaknya nggak fokus? Gak apa-apa. Nggak apa-apa-apanya, kamu dari tadi aja udah fokus. Gimana ke depannya OSN-nya ini? Kita aja cuma dikasih jatah waktu 1 bulan. Aku juga tahu Bu kalau soal itu. Banyak banget yang aku pikirin akhir-akhir ini. Pikiran apa yang kamu pikirin akhir-akhir ini? Belum lagi OSN ini. Belum lagi soal rekreasi. Kenapa nggak sama rekreasi? Soal rekreasi aku belum bilang sama juga. Soalnya akhir-akhir ini aku itu lagi terlibat pengeluaran. Jadinya aku belajar keluar dulu. Gil, aku sumpah ya, nggak ngambil sama sekali. Udah jelas-jelas ini uangku. Emang dasar mah kamu gak curi. Mana ada maling aku. Iya kan? Iya. Dasar lu. Jadi sebenarnya masalahnya kalian di mana? Iya, belum. Berapa sih? 60. Bayangin aja. Kamu nggak boleh asal nuduh gitu, Gil. Presiden, teman-teman saya nggak jadi buktinya. Mereka itu demo, Gil. Jadi mereka itu mendukung kamu. Kamu nggak bisa. Cuma lihat dari cara pandang mereka. Lagian tuh ya, dia tuh lagi ada masalah. Gil, tapi kamu tahu dari mana masalah keuanganku itu? Aku aja nggak cerita ke siapa-siapa. Gimana ya? Teman-teman. Jadi ya nggak perlu lah kamu tahu aku tahu dari siapa. Tapi kamu tahu dari mana, Gil? Itu privasiku. Udah lah, kan aku udah bilang nggak perlu tahu. Sudah, kalian apa sih? Dari topik itu. Apa ya? CCTV. Gimana pendapat kamu tentang ini, Ayla? Di situ jelas kamu yang naruh uang. Udah. Apa Ren? Kasih ya. Jadi sebenarnya kamu ada masalah apa sama Elsa? Sini coba cerita. Kalau kamu kayak gini terus, gak bakal selesai masalahnya.
Iya, Gil. Kamu sebenarnya kenapa ke aku? Kok sampai ngelakuin kayak gini? Sebenarnya gini. Aku tuh juga gak mau ngelakuin hal kayak gini. Tapi karena kamu terlalu dekat sama aku. Kamu tahu kan aku suka sama dia. Jadi ya, mau gak mau sih aku ngelakuin ini. Karena aku kesel sama kamu, El. Gil, aku sama Teguh itu cuma partner olimpiade biasa, gak ada hubungan khusus. Tapi El, hubunganku sama Teguh terlalu dekat. Itu gak bisa, aku tuh cemburu. Aku orang gak mau cemburuan. Ya udah Gil, aku minta maaf kalau emang masalahmu sama aku. Bener nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu deket aja menurutku. Ya aku tuh nggak salah, aku nggak aku salah, aku buat kayak gitu. Makanya aku juga karena ini lagi di BK ya, dan kita selesaikan masalah kita bareng-bareng di sini. Dan aku berharap selanjutnya udah nggak ada masalah lagi kita. Aku cuma kesel aja karena kamu sama Teguh bareng terus. Ya, jadi kita selesaikan masalah kita di sini. Terus aku juga minta maaf sama semua kesalahanku. Aku terlalu dekat sama Teguh. Ya udah, aku nggak minta maaf ya kalau misalnya perbuatanku tuh agak kurang ajar sih. Nah gini, kalian ya nggak perlu kayak gitu seharusnya. Kalian harus bisa berpikir secara dingin. Gak usah semuanya dibawa emosi, dibawa ribet. Kalau gini kan semua masalah terselesai dengan baik. Halo Sobat Matura, jadi gimana nih tentang video yang sudah ditonton tadi? Pastinya seru kan? Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai warga Matura mengenai video yang sudah ditonton tadi. Apa pendapatmu terhadap siswa yang rela menjatuhkan harga diri orang lain yang hanya karena ada hal yang membuat iri kepada orang yang dijatuhkan harga dirinya tersebut? Dan bagaimana tindakanmu? Boleh bisa dijawab? Baik, dari awal saja niatnya sudah buruk ya, karena iri gitu. Nah, ujung-ujungnya ini melenceng pada bullying verbal ya, atau bullying fisik. Nah, tindakan ini tentunya sangat negatif, baik kepada pelaku ataupun kepada korbannya sendiri. Untuk tindakan sendiri, tindakan saya untuk kepada pelaku mungkin bisa diajak bicara. Apa aja sih yang bikin dia emosi sampai rela ngejatuhin harga diri? Kan tidak mungkin hanya dipicu karena rasa iri saja. Tentunya ada faktor lain yang mendukung sehingga siswa tersebut dapat melakukan tindakan yang negatif tersebut. Lalu kepada korban, kita bisa tuh mengajak berbincang-bincang dengan korban tersebut, kayak kamu ini ya sebenarnya bisa aja melawan, cuman kalau untuk melawan sendiri kamu tidak bisa sendirian, tapi juga bisa berkonsultasi dengan pihak BK ataupun ke psikolog. Sedangkan untuk mempertemukan antara pelaku dan korban sendiri agar bisa menyelesaikan masalah, bisa kita lakukan dengan minta tolong kepada pihak yang berwenang seperti guru jika terjadi di sekolah, dan seperti pihak dari orang tua jika kejadian tersebut terjadi di luar sekolah. Oh ya, sudah. Terima kasih Diana. Permisi sebelumnya Kak, saya ingin bertanya tentang apa pendapat Kakak terhadap siswa yang rela menjatuhkan harga diri orang lain hanya karena ada hal yang membuat iri kepada orang yang dijatuhkan harga dirinya tersebut, dan bagaimana tindakannya? Etika dasar dalam interaksi sosial yakni adalah saling menjaga satu sama lain. Nah, ini kan udah konsepnya fitnah. Fitnah bukanlah salah satu jalan yang tepat untuk diambil. Oke, kalau seandainya kita menggunakan alasan mengagumi bukan menjadi alasan seseorang untuk memfitnah orang lain tersebut. Karena fitnah tersendiri itu akan memberikan dampak yang tidak baik, bukan hanya untuk diri sendiri ataupun yang difitnah, tapi fitnah ini akan tersebar luas untuk lingkup lingkungan, dan orang-orang terdekat juga akan terpengaruh akan fitnah tersebut. Nah, tanggapan saya seharusnya jika seandainya memang mengagumi, definisi mengagumi itu bukan hanya merebut atau itu hanya untuk aku. Tidak, mengagumi itu ya definisinya kalau seandainya memang mengagumi, kita itu harusnya mengapresiasi atas apa yang dilakukan, dan sebaiknya
Jika seandainya kasih contoh olimpiade, kalau seandainya ada anak cowok dan anak cewek ini olimpiade, nah ada anak cewek satu lagi yang cemburu karena dekatnya mereka. Nah ini biasanya kita jadikan acuan gimana caranya supaya kita ini ada di posisinya si cewek. Nah itu buat jadikan salah satu jalan untuk kerja kerasnya. Nah apresiasi itu adalah salah satu jalan, bukan fitnah yang dibicarakan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, jika seorang anak itu sering kali menjatuhkan harga diri seseorang, itu merupakan hal yang membuat saya jengkel. Kenapa dikatakan membuat hal yang jengkel? Karena menjatuhkan harga diri itu termasuk hal yang sangat memalukan, di mana kita sebagai seseorang tidak akan pernah mau dijatuhkan harga dirinya, ya, karena itu berhubungan dengan perasaan. Kemudian sebagai seorang guru, jika ada siswa atau anak yang melakukan hal-hal seperti itu, ya intinya akan saya panggil, saya akan ajak sharing kenapa dia selalu sering melakukan hal-hal seperti itu. Seperti itu, Mbak. Cukup? Jadi segitu aja. Terima kasih ya Bapak atas jawaban yang telah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Semoga berhasil, sukses. Action. Itu lagi ada masalah keuangan. Action. Jadi sebenarnya masalahnya Action. Saya ulang. Gimana ya Pak? berarti Gimana Pak? Dia ketawa. Jadi kita ini mau rekaman guys. Siswa yang rela menjatuhkan harga diri orang lain. Ini yang dijatuhkan harga dirinya. Iya Pak. Aku